Kali ini kita akan melihat salah satu keris kuno yang diduga berasal dari era sebelum Majapahit. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, di hari pertama puasa ini saya akan membahas salah satu koleksi saya yang sangat kuno ya. Jadi memang beberapa orang menangguhnya ini Majapahit awal ya, atau bahkan mungkin Majapahit sebelum terbentuk ya, tepat Majapahit sebelum terbentuk. Ada yang bilang ini Kediri ya, ada juga yang bilang Singosari, tapi kebanyakan bilang ini Majapahit awal atau Kediri ya, kayak gitu ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau kita ngomong-ngomong era suatu keris, memang tiap era punya ciri sendiri-sendiri ya. Cuman kadang-kadang di beberapa orang itu ada pemahaman yang keliru ya, kurang tepat ya. Terutama ketika menangguh keris yang sebelum Majapahit, misalnya Singosari. Jadi dianggap keris Singosari itu bentuknya ya kayak betok Singosari gitu, betok atau kayak jalak gitu ya. Sebenarnya ya bentuk-bentuk betok atau jalak itu yang disebut jalak Budo itu adalah era Kabudan ya, itu jauh sebelum era Singosari ya. Nah, sebelum kalau di era Singosari sendiri itu kerisnya pun sudah ada yang luk juga ya, tentunya ya. Karena memang di Kediri memang sudah ditemukan banyak istilahnya keris-keris luk ya. Karena memang di salah satu candi di daerah Kediri, di Plemahan tepatnya, itu ada yang bilang dibuat di era Singosari, ada yang bilang di era Kediri ya. Di situ ada relief gambar keris yang sudah berbentuk luk ya, tepatnya luk 9 ya, di candi Plemahan itu ya. Nah, kita akan melihat sebuah keris ini memang cukup kuno ya, karena kalau ditangguh Majapahit ini memang dari materinya terlihat lebih tua ya, dan memang sudah ada pamor ya. Cuma nanti kita lihat ya untuk detailnya ya. Nah, ini langsung kita buka ya. Nah, jadi ini kerisnya memang ini mungkin nggak terlalu utuh ya, karena memang ini ada bekas istilah dilaras ya, karena memang cepat keropos banget ya. Kalau nggak dilaras nanti bisa tambah rusak takutnya ke dalam ya. Jadi dihaluskan dikit, namanya dilaras ya. Kalau melaras itu bukan ngowai ya. Kalau ngowai itu kayak nambahin ricikan, misalnya nggak ada cogokan ditambah cogokan, nggak ada kembang kacang ditambah kembang kacang, itu merubah dapur, itu ngowai ya. Tapi kalau ngelaras cuman menghaluskan tepi-tepinya itu ya. Itu untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Biasanya kalau proposnya yang di tepi itu sangat parah dan terlihat kurang estetik ya. Makanya terlihat agak wagu ya ini ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat detail materinya ya. Ini adalah salah satu keris yang sudah luk ya. Kalau ini memang luknya luk 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, untuk keris ini sendiri memang sudah ada ricikan lengkap ya. Sudah ada sogokan bahkan ya. Kembang kacangnya tinggal dikit ya karena kropos ya. Jalan sama lambe gajahnya nggak terlalu terlihat ya. Karena memang kemakan usia ya. Dan ini memang gonjonya masih jepit ron ya, atau irisan daun ron ya istilahnya ya, sederhana ya, jadi memang belum ada tungkaan ya. Nanti kita lihat ya untuk detailnya ya. Nah, kalau untuk filosofi sendiri, kalau untuk yang luk 7 itu lebih ke kejujuran, tolak bala atau ke spiritual ya, atau kalau di istilah Jawa kata 7 itu pitu ya, atau pitulungan ya. Jadi memang diharapkan agar selalu mendapat pertolongan dari yang maha kuasa ya, entah itu melalui makhluk yang lain atau manusia yang lain atau yang cara-cara yang istilahnya mungkin tidak terpikir ya. Jadi agar selalu mendapat pertolongan istilahnya ya, atau pitulungan. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya karena ini memang kalian untuk gaya karena memang sudah larasan jadi rancang bangunnya mungkin untuk dipakai patokan mungkin kurang tepat juga ya. Tapi dari materi sama terutama bagian cocoran nanti teman-teman bisa lihat ya, jadi beda-bedanya dengan keris-keris yang Majapahit ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang keris yang cukup kuno ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Sekarang kita perhatikan bagian sorsorannya ya. Jadi mulai dari gonjo ini masih sebit rontal ya, atau irisan daun tal ya. Jadi masih lurus ya. Yang jelas ini sebelum era Mataram Islam ya. Kalau untuk ricikan kayak kembang kacang tinggal dikit ya. Untuk jalannya juga nggak kelihatan, lambe gajahnya juga sama ya. Ini kemakan usia ya, korosi ya. Dan itu ada cogokannya ya, cogokan 2 ya, jelas ya. Walaupun sudah agak korosi juga ya.
Nah sekarang kalau kita perhatikan untuk materinya, nah itu orang-orang nyebutnya istilahnya membatu ya, karena sekilas memang kayak batu ya. Nah kalau teman-teman perhatikan itu ya, kayak permukaan batu ya, karena ini memang sudah lama ya, dan ini ada bekas larasan ya, atau dihaluskan ya. Jadi ini kemungkinan dulu itu memang kropos parah sama yang punya sebelumnya terus dilaras ya. Ini masih pakai warangan lama ya, belum saya warangi ulang ya, karena memang karatnya nggak terlalu parah waktu saya dapatkan, cuma saya bersihkan pakai penghapus ya, dan masih saya pertahankan seperti ini ya. Nah ini terlihat jelas ya untuk materinya ya. Jadi makanya ini banyak yang bilang ini sebelum era Mojopahit ya, ada yang bilang Kediri, kebanyakan Kediri, ada yang bilang Singosari ya, atau ada yang bilang juga Mojopahit awal ya, tapi kebanyakan memang bilang Kediri. Untuk pamornya sendiri ini masih sangat sederhana ya, jadi belum terlalu berkembang ya. Tadi pamor Pulau Tirto ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Uger lugu dento mrih pralep deng kalbu, yen kabul kabuka ing derajat kajating urip. Asalkan lugas dalam berupaya menyempurnakan hati, kalau tercapai akan terbuka pada derajat tujuan hidup.